Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau gali sesuatu yang penting banget nih buat Anda, para pendiri startup. Terutama kalau lagi mikir-mikir soal akuisisi, gitu. Kita mau bongkar alasan sebenarnya, yang sering kali emosional, kenapa sih perusahaan gede itu beli startup? Kita sering dengarkan alasan logisnya. Tapi sumber kita kali ini dari buku soal mitos startup, nunjukin ada lapisan emosi yang, ya, sering nggak kelihatan. Fokus kita di Startup Tool nomor 5 ini. Bener banget. Dan ngerti soal ini tuh bukan cuma soal negosiasi harga biar lebih bagus gitu ya, tapi lebih ke memahami apa ya dinamika kuasa sama motivasi manusia di balik transaksi gede gitu. Startup Tool nomor 5 ini ngajak kita ngelihat lebih dalam. Oke, sip. Mari kita bedah nih. Kan kita tahu ya, alasan logis yang biasa disebut-sebut tuh, misalnya mau beli pasar strategis baru, atau teknologi keren, produk unggulan, atau kadang cuma buat nambah angka pendapatan aja. Atau malah acqui-hire. Itu loh, yang beli perusahaan buat dapetin timnya. Apalagi kalau talentanya susah dicari. Contohnya kan Gree yang beli OpenVein tuh, $100 juta, padahal pendapatannya kecil banget. Katanya sih karena strategis mau masuk pasar game mobile barat. Nah, itu kan yang di permukaan ya, yang sering diceritain. Tapi yang menarik justru apa sih yang terjadi di baliknya? Alasan emosional yang mungkin nggak pernah diomongin? Grit tadi misalnya, mungkin bukan cuma strategis, tapi ada FOMO juga di situ. Fear of missing out, takut ketinggalan kereta gitu. Dan startup tool yang kelima ini, ya itu intinya, mengungkap pendorong-pendorong emosional kayak gini. FOMO ya. Itu kayaknya kuat banget ya efeknya, apalagi kalau pasarnya lagi, panas banget gitu. Perusahaan jadi takut kalau nggak gerak cepat, nanti pesaingnya yang dapat untung atau teknologi kuncinya. Valuasi bisa jadi gila-gilaan ya gara-gara ini. Pasti. Takut itu kan emosi yang kuat banget buat mendorong keputusan. Nah, terus ada lagi nih, frustrasi. Ini bisa datang dari internal perusahaan pengakuisisi. Mungkin tim di dalam gagal terus bikin sesuatu. Atau CEO-nya udah capek ditanyain terus soal strategi di area tertentu. Misalnya dulu pas era.com ditanyain terus strategi internetnya gimana. Nah, akuisisi jadi jalan pintas deh. Menarik. Frustrasi internal ya. Tapi bukannya itu agak berisiko ya? Maksud saya, beli startup karena putus asa sama tim internal, apa nanti integrasinya nggak malah lebih susah? Dibanding ya udah sabar bangun sendiri pelan-pelan gitu. Itu risiko yang valid banget, pasti ada. Tapi coba lihat dari kacamata mereka pas lagi frustrasi itu. Akuisisi itu rasanya kayak, solusi cepat buat masalah yang bikin pusing. Entah itu karena gagal di dalam atau tekanan dari luar. Ini lebih kayak ngobatin sakit kepala saat itu juga gitu. Mirip-mirip frustrasi tapi agak beda dikit. Ada juga alasan checkbox kan ya, sumber kita nyebut gitu. Katanya ini lebih spesifik buat jawab tekanan dari luar. Contohnya, perusahaan ditanyain terus sama analis pasar atau dewan, kapabilitas SML kalian gimana? Terus-terusan gitu. Akhirnya ya udah beli aja startup SML kayak Cambridge Docs itu. Tepat, persis. Mungkin bukan karena mereka butuh banget teknologinya saat itu juga, tapi lebih biar bisa bilang, soal XML udah beres. Kami punya solusinya, centang kotaknya gitu. Masalah selesai, paling nggak di permukaan. Tekanan jadi reda. Nah, buat Anda sebagai pendiri nih, kalau curiga motivasinya begini, fokus negosiasinya mungkin bukan cuma soal teknisnya sehebat apa, tapi lebih ke gimana akuisisi Anda itu bisa menyelesaikan masalah persepsi mereka. Oke. Jadi soal persepsi dan biar aman dari pertanyaan ya. Ini nyambung nih ke alasan berikutnya. Security atau mengamankan pasokan, gimana tuh maksudnya? Betul, jadi gini, kalau ada perusahaan gede yang sangat bergantung sama teknologi, atau mungkin tim dari startup partner mereka, mereka bisa jadi khawatir, was-was gitu. Gimana kalau partner ini tiba-tiba pindah ke kompetitor? Atau berhenti dukung mereka? Wah, bisa repot kan? Nah, akuisisi jadi cara buat ngunci aset penting itu, biar aman. Sumber kita kan kasih contoh tuh, PTC dan Arbortex, yang mikir mau beli Cambridge Docs karena itu komponen vital buat mereka, ada rasa aman kalau kontrolnya di tangan sendiri. Wah, jadi banyak banget ya lapisannya. Sumber kita juga nyebutin sisi-sisi ego sama emosi lain yang lebih personal ya. Ada dorongan Master of the Universe katanya. Itu kayak gimana? Keinginan buat jadi penguasa gitu? Iya, semacam itu.
pengen dominan, pengen nunjukin kekuatan. Terus ada juga shiny new toy. Ini lebih kayak, wah ada mainan baru nih, keren, canggih. Tertarik aja sama sesuatu yang baru dan kelihatan hebat. Walaupun mungkin belum jelas juga mau diapain sebenarnya. Kayak anak kecil dapat mainan baru ya. Bisa jadi. Dan jangan lupa juga ada embarrassment, rasa malu. Akuisisi bisa jadi cara buat nutupin kekurangan internal yang ya mungkin memalukan atau biar nggak ditanya-tanya terus soal itu. Intinya gini, jarang banget akuisisi itu didorong cuma sama satu faktor doang. Hampir selalu campuran. Nah, startup tool hashtag 4 dari sumber yang sama, itu kan bahas alasan logisnya ya. Sementara tool hashtag 5 nih ngebongkar sisi emosionalnya. Jadi penting banget ya buat ngerti dua sisi ini, logika bisnisnya sama dorongan emosinya. Biar dapat gambaran yang lebih utuh gitu ya, soal motivasi si calon pembeli. Buat memetakan kira-kira apa sih yang beneran ngegerakin mereka, ada ketakutan nggak, ada frustrasi, kebutuhan rasa aman, atau malah, jangan-jangan ego yang main. Ngerti campuran ini tuh nggak sih Anda keunggulan strategis loh, bukan cuma soal harga jualnya nanti, tapi juga gimana Anda memposisikan startup Anda, gimana ngelola prosesnya. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, kalau Anda lagi berhadapan sama potensi akuisisi, coba deh lihat lebih jauh. Jangan cuma lihat presentasi keren atau angka-angka di kertas, coba pahami kenapanya dibalik apanya. Termasuk lapisan emosi yang, ya mungkin nggak akan pernah mereka omongin langsung. Benar banget. Ini soal membaca situasi secara keseluruhan, termasuk psikologi orang-orangnya. Coba kenali, ada nggak sih rasa takut atau kebanggaan atau frustrasi atau butuh rasa aman di balik layar itu semua? Ini bisa mengubah cara Anda ngadepin seluruh prosesnya loh. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah, seberapa sering sih keputusan-keputusan besar dalam bisnis kita, atau bahkan mungkin hidup kita ya, itu dipengaruhi sama emosi yang nggak terucap, atau bahkan nggak kita sadari sepenuhnya. Dan gimana ya caranya biar kita bisa lebih peka, lebih jeli ngebaca motivasi tersembunyi ini, baik di diri kita sendiri maupun di orang lain. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.